Dulu, dia mungkin hanya pemain diaspora yang dicoba-coba. Banyak yang ragu, banyak yang nyinyir. Tapi sekarang, dia jadi mesin gol timnas, mesin harapan. Tapi semua berubah. Gara-gara satu tackle brutal di Bandung. Dan inilah cerita paling mengerikan dari striker utama kita, Ole Roemeny. Ole Roemeny. Lahir di Belanda, tapi berdarah Indonesia. Ole Roemeny pertama kali dipanggil timnas pada Maret 2025. Dalam debutnya, langsung cetak gol ke gawang Australia. Lalu cetak lagi ke Bahrain. Dan saat lawan China, ia jadi penentu kemenangan lewat penalti dinginnya. Bukan hanya pintar bergerak, tapi juga tenang seperti veteran. Sejak saat itu, satu kalimat jadi keyakinan publik. Dia bukan sekadar pemain diaspora. Dia tulang punggung Garuda. Tanggal 10 Juli 2025. Laga Piala Presiden yang mempertemukan antara Oxford United vs Arema FC. Baru menit ke-9, Roemeny cetak gol. Tapi 2 menit kemudian, petaka datang. Sebuah tackle keras dari Paulinho Mocelin, winger Arema, menghantam engkel Roemeny dari sisi belakang. Stadion hening. Ole menjerit tak bisa berdiri. Ia ditanduk keluar lapangan. Wasit hanya mengeluarkan kartu kuning. Oxford United terang-terangan menyindir keputusan itu. Salah satu tackle terparah yang kami lihat di pramusim, ujar pelatih Oxford Gary Rowett. Beberapa jam setelah laga, Roemeny unggah story. Thank you guys for all the messages. Unfortunately, Kesatu will be out for a while. But we'll do anything to be back us up head high always. Yang artinya terima kasih semuanya atas pesannya. Sayangnya aku akan absen untuk sementara waktu. Tapi aku akan melakukan apapun agar bisa segera kembali. Tetap tegakkan kepala selalu. Tapi mata netizen tak bisa dibohongi. Ole sedang menahan luka. Dan kini semua bertanya, berapa lama sang mesin gol akan absen? Di Twitter dan Instagram, ribuan komentar muncul. Ada yang marah ke wasit. Ada yang menyalahkan laga pramusim yang dianggap terlalu keras. Bahkan legenda timnas seperti Bima Sakti menyebut, kita nggak boleh kehilangan pemain kayak Roemeny. Ini harusnya jadi momen refleksi buat kita semua. Kita mungkin kehilangan striker terbaik Indonesia saat ini. Di era Patrick Kluivert, hanya Ole Roemeny yang konsisten mencetak gol. Dia bukan hanya striker. Dia ikon serangan baru Garuda. Tanpa dia, lini depan Indonesia goyah. Apalagi, sebentar lagi kita akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September. 2 laga krusial buat mempertahankan posisi di ranking FIFA dan memperbesar peluang ke Piala Dunia. Dan jangan lupa, setelah itu, kita akan masuk ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Musuhnya bukan main-main. Kemungkinan Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, atau Arab Saudi. Tim-tim Timur Tengah yang tidak bisa kita remehkan begitu saja. Tanpa Roemeny, timnas bisa kehilangan ketajaman dan kehilangan arah. Pelatih Oxford menyebut, cedera ini cukup serius. Diduga ada masalah pada ligamen engkel. Tim medis menyarankan Roemeny istirahat minimal 4-6 minggu. Artinya, ia berpotensi absen dari final Piala Presiden dan bahkan dari FIFA Matchday bulan September. Dan kalau kita lihat jadwal, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal beberapa bulan lagi kalau cedera ini belum pulih 100%. Bukan cuma FIFA Matchday September yang terancam, tapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia pun bisa tanpa Ole Roemeny. Dan yang membuat semua ini makin menyayat adalah fakta bahwa cedera ini datang di momen terindah kariernya. Bayangkan, baru saja Roemeny mulai menyatu dengan kultur sepak bola Indonesia. Baru saja publik mulai menyambutnya sebagai pahlawan baru Garuda. Baru saja dia mulai bermimpi besar untuk membawa merah putih ke Piala Dunia. Dan sekarang, ia harus duduk di bangku perawatan. Banyak fans Oxford ikut merasakan kesedihan itu. Salah satu komentar paling menyentuh datang dari @OFCLoyalty di Twitter. Kami tahu kamu cinta Indonesia, Ol. Tapi kamu juga bagian dari keluarga kami. Satu stadion di Inggris ikut doakan pemulihanmu. Bahkan fans Arema pun ikut mengirim permintaan maaf. Salah satu akun fans menulis, kami tak pernah ingin ini terjadi. Kami doakan kamu kembali lebih kuat. Skenario terburuk itu bisa saja terjadi, tapi semoga tidak. Karena satu hal yang kita semua tahu,
Indonesia butuh Ole Romeni sebagai striker utama, sebagai simbol kebangkitan baru. Mari kita doakan. Semoga pemulihannya berjalan cepat dan lancar, agar ia bisa kembali menjadi ujung tombak Garuda yang menakutkan. Kalau kamu punya doa atau pesan buat Romeni, tulis di kolom komentar. Karena hari ini, kita bukan cuma nonton sepak bola, kita mendukung Garuda dengan hati. Tapi ada satu harapan. Romeni dikenal sebagai pemain yang disiplin, fokus. Jika pemulihan berjalan cepat, masih ada peluang ia kembali sebelum timnas melawan Lebanon. Mental dia kuat. Dia bukan tipe pemain yang menyerah, tulis media Oxford Mail, namun jika dirinya belum siap. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa gantikan Romeni? Ada nama Rafael Struijk, tapi belum setajam Romeni. Dimas Derajat, cedera juga. Marcelino bisa dicoba sebagai false nine. Atau mungkin Kluivert berani mainkan Ragnar Oratmangoen di lini depan. Tapi semuanya masih tanda tanya. Yang pasti, Indonesia harus bergerak cepat, karena waktu menuju September tidak lama lagi. Dulu kita pernah kehilangan Evan Dimas karena tackle di final. Sekarang Romeni. Sampai kapan pemain kita harus jatuh? Sebelum sepak bola kita belajar menjaga mereka. Tapi Garuda tidak akan diam. Kita sudah terlalu sering dihina, terlalu lama dianggap lemah. Sekarang, kita sedang bangkit. Dan Luca Romeni hanya akan jadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Tapi Luca Romeni bukan cuma soal satu pemain cedera. Ini juga pertanyaan besar tentang arah baru timnas Indonesia. Karena Patrick Kluivert datang dengan sistem. Sistem yang dibangun di atas fondasi kecepatan, pressing tinggi, dan striker utama yang bisa jadi titik fokus serangan. Tanpa Romeni, sistem itu bisa terganggu. Dia bukan striker biasa. Romeni adalah striker yang bisa buka ruang, bisa turun menjemput bola, dan bisa jadi tembok umpan balik. Bukan tipe pemain yang gampang dicari penggantinya. Dan itu bikin banyak pihak mulai gelisah soal satu hal. Apakah Indonesia terlalu bergantung pada satu pemain? Beberapa analis mulai membahas kemungkinan timnas berubah formasi jadi false nine, memaksimalkan kecepatan winger seperti Witan dan Ragnar. Atau malah mencoba kembali ke skema dua striker, dengan Rafael Struijk dan Marcelino bermain berdampingan. Tapi semua itu belum teruji. Kenyataannya, sejak kualifikasi Piala Dunia dimulai, hanya satu nama yang benar-benar jadi ujung tombak, Ole Romeni. Dan sekarang, semua berubah. Ini jadi cermin keras untuk PSSI, pelatih, dan kita semua. Sudah siapkah kita membangun kedalaman skuad yang sesungguhnya? Karena sepak bola modern butuh lebih dari sekadar starting 11 hebat. Kita butuh pelapis. Kita butuh regenerasi. Kita butuh visi jangka panjang. Dan mungkin, luka ini bisa jadi pelajaran penting. Bahwa Garuda tak boleh hanya bergantung pada satu sayap. Kita harus siap terbang dengan banyak kaki, banyak otak, dan banyak hati yang satu arah. Romeni boleh cedera, tapi semangat yang ia tanamkan tak boleh ikut tumbang. Jadi, siapapun yang dipercaya nanti menggantikan Ole, entah itu Struijk, Marcelino, Ragnar, atau bahkan talenta baru, satu hal yang harus mereka ingat, mereka tidak sekadar bermain menggantikan Romeni. Mereka sedang membawa harapan seluruh bangsa. Menurut kamu siapa striker terbaik pengganti Ole Romeni sementara ini? Struijk, Marcelino, atau ada nama lain? Tulis di komentar ya. Kalau kamu punya saran formasi, atau siapa striker ideal timnas sementara Romeni belum bisa main, tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena kami akan terus kawal perjuangan timnas sampai ke Piala Dunia nanti.